Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Farida Hijriah Maharani, CGP Angkatan 7, Kabupaten Labuhan Batu. Video kali ini berisi demonstrasi kontekstual saya dalam mempelajari modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Dalam membuat visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Paradigma inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan dan berbasis kekuatan dengan menggunakan prinsip utama psikologi positif di sekolah. Dengan mempertahankan hal positif yang sudah baik dan berkolaborasi menuju perubahan untuk lebih baik lagi. Pendekatan manajemen inquiry apresiatif melakukan perubahan dengan prakarsa perubahan yang dijabarkan dalam tahapan bagja yang terencana, sistematis, konsisten, realistis, dan dapat diukur. Tahapan bagja terdiri dari 5 tahap, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dengan pendekatan inquiry apresiatif, saya membuat visi terwujudnya siswa yang mandiri belajar dan kreatif untuk berkarya. Dengan prakarsa perubahan, mewujudkan siswa yang mandiri belajar dan kreatif untuk berkarya di SMP Negeri 1 Panai Hulu. Prakarsa perubahan tersebut saya tuangkan dalam kanvas bagja sebagai berikut. Dimulai dengan membuat pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk menjadikan siswa-siswi saya mandiri belajar dan kreatif untuk berkarya? Saya mulai dengan memanfaatkan fasilitas belajar yang dimiliki SMP Negeri 1 Panai Hulu. Negeri 1 Panai Hulu memiliki aset berupa proyektor, printer, kamera, laptop, dan tablet yang terintegrasi dengan jaringan Wi-Fi yang disediakan oleh sekolah. Dengan izin kepala sekolah, saya memberikan keleluasaan pada siswa untuk menggunakan aset yang dimiliki SMP Negeri 1 Panai Hulu. Tahap kedua, ambil pelajaran dengan pertanyaan, bentuk kemandirian apa saja yang saya lakukan agar siswa-siswi saya mandiri belajar. Saya melakukan pembiasaan kepada siswa-siswi saya untuk mencari referensi dari berbagai sumber untuk melatih kemandirian mereka belajar. Saya juga memberikan mereka contoh karya kreatif yang sudah saya laksanakan, seperti membuat video pembelajaran dan kode QR yang digunakan untuk pembelajaran klasifikasi tumbuhan. Tahapan yang ketiga yaitu gali mimpi dengan pertanyaan, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya lakukan setelah siswa saya dapat mandiri belajar dan kreatif untuk berkarya? Tindakan yang saya lakukan adalah menampilkan hasil karya kreatif siswa saya untuk digunakan atau dimanfaatkan kelas lain yang juga mempelajari materi yang sama, yaitu klasifikasi tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Kemudian saya mendokumentasikan dalam bentuk video, foto, dan catatan hasil karya. Kemudian saya berencana untuk membuat pameran karya kreatif siswa-siswi saya. Langkah selanjutnya adalah jabarkan rencana dengan pertanyaan, apa langkah yang paling sederhana yang bisa saya lakukan untuk dapat mewujudkan kemandirian belajar siswa dan kreatif untuk berkarya. Tindakan saya adalah memberikan contoh karya kreatif dengan sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi untuk membuat kode QR. Saya memberi contoh kode QR untuk 4 jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah yang berisi deskripsi dari mulai tingkat kingdom hingga tingkat spesies. Kemudian kode QR tersebut saya cetak dan saya tempel pada tanaman. Murid-murid diberikan tablet yang telah terinstal aplikasi QR pembaca yang dapat diinstal dari Google Play Store.
Setelah itu, mereka dapat mengamati ciri-ciri tanaman tersebut dan mencocokkannya dengan referensi tentang tanaman yang ada di internet untuk melatih mereka dalam kemandirian belajar dengan menggunakan berbagai sumber media selain buku pelajaran yang ada di perpustakaan. Dan untuk selanjutnya, saya meminta murid untuk berkelompok dan menugaskan mereka untuk membuat kode QR untuk jenis tanaman di sekitar lingkungan sekolah, kecuali 4 jenis tanaman yang telah saya buat kode QR-nya. Hal ini saya lakukan agar siswa-siswi saya terlatih untuk menghasilkan karya kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Hasil karya kode QR yang dibuat oleh murid-murid, saya tempel pada tanaman yang sesuai dengan identifikasi yang mereka lakukan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah kelas-kelas lain yang juga mempelajari klasifikasi makhluk hidup sehingga dapat dirasakan manfaatnya. Keuntungan yang didapat dari pembelajaran menggunakan kode QR ini, yang pertama, mempermudah murid untuk mengklasifikasi tanaman yang ada di sekolah. Yang kedua, murid-murid merasa senang karena diberi kesempatan untuk menggunakan kemajuan teknologi dalam proses belajarnya. Yang ketiga, murid merasa senang karena proses pembelajaran tidak monoton berada di dalam kelas dan memberikan mereka pengalaman belajar yang bermakna. Langkah terakhir adalah atur eksekusi dengan pertanyaan siapa yang bisa mengarahkan dan memantau usaha saya untuk mewujudkan siswa mandiri belajar dan kreatif untuk berkarya. Hal yang saya lakukan adalah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya sesama guru di SMP Negeri 1 Panai Hulu. Hasil karya siswa-siswi saya akan ditampilkan di mading sekolah dan media sosial sekolah seperti Facebook, Instagram, dan YouTube SMP Negeri 1 Panai Hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Panai Hulu, selalu mendukung dan memfasilitasi guru dan murid untuk mengembangkan kompetensi pendidikan berbasis teknologi digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah testimoni dari siswa-siswi saya. Pendapat saya mengenai pembelajaran QR ini adalah sangat membantu kita dalam pembelajaran dikarenakan kita dapat mengidentifikasikan tumbuhan ataupun hewan dengan mudah dan sangat menyenangkan saat dilakukan. Saya Christian Rael dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang pembelajaran klasifikasi makhluk hidup pada hari ini. Saya merasa senang belajar menggunakan aplikasi QR pada tablet yang difasilitasi oleh sekolah. Karena pembelajaran menjadi lebih aktif dan tidak menjadi monoton atau menjadi bosan di dalam kelas. Dan saya menjadi lebih senang. Terima kasih. Demikianlah praktik baik yang saya laksanakan di SMP Negeri 1 Panai Hulu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.